Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Yahya Habibi, NPM 2051040400303 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas D, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah periklanan yang diampu oleh dosen Ibu Sania Nur Azizah, MBA. Tugas tersebut yaitu menganalisis STP dan tujuan serta manfaat dalam suatu iklan. Di sini saya akan mengambil iklan Gillette untuk saya analisis STP serta tujuan dan manfaatnya. Sebelum kita masuk ke bagian analisis, mari kita tonton bersama-sama video iklannya terlebih dahulu. Ayo semuanya, are you ready? Goyang kepala digoyang, jilat kepala goyang, mejeng direncengan, jilat cukur aman buat semua orang. Jilat kepala goyang, jilat gantengnya si abang, jilat kepala goyang. Gillette baru, cukur aman cuma 8.000. Baiklah, setelah kita tonton video iklan tadi, mari kita analisis STP dan tujuan serta manfaatnya bersama-sama. Gillette pisau cukur blue merupakan pisau cukur dengan bentuk yang ringan dan pegangan anti-slip, sehingga memudahkan dalam penggunaan dan hasil lebih bersih saat mencukur, serta bentuk yang inovatif untuk meminimalisasi kecelakaan juga memberikan kenyamanan dan keluasan saat mencukur. Gillette merupakan merek kosmetik ternama yang diproduksi oleh Procter dan Gamble. Merek ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1895. Produk yang dihasilkan oleh Gillette ini antara lain The Body Wash, pisau slit, dan berbagai produk lainnya. Di Indonesia sendiri, Gillette berada di bawah Procter dan Gamble di Indonesia. Baiklah, untuk analisis yang pertama, yaitu ada segmentation atau segmentasi. Murphy mendefinisikan bahwa segmentation merupakan suatu proses membagi keseluruhan pasar atau lingkungan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan homogen dengan kebutuhan yang relatif serupa yang diharapkan dapat dipenuhi oleh suatu perusahaan dengan baik. Kemudian segmentasi adalah seni untuk mengidentifikasi dan menggambarkan dengan tepat kesempatan yang berkembang di pasar. Pada saat bersamaan, segmentasi adalah ilmu untuk memandang pasar berdasarkan variabel geografi, demografi, psikografi, dan perilaku. Lalu ada beberapa dasar umum untuk segmentasi pasar. Yang pertama adalah geografis. Segmentasi geografis merupakan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda, misalnya wilayah, negara bagian, provinsi, kota, dan kepulauan. Jadi dengan segmentasi ini, pemasar memperoleh kepastian kemana atau di mana produk ini harus dipasarkan. Untuk alat cukur Gillette ini, segmentasi pasar geografisnya dipasarkan di Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke, baik di warung-warung kecil maupun warung-warung besar seperti supermarket atau mall, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada demografis. Segmentasi demografis adalah pasar yang dikelompokkan berdasarkan variabel-variabel usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, ukuran keluarga, agama, ras, kelas sosial, dan kewarganegaraan. Alat cukur Gillette ini mencakup usia remaja hingga dewasa, bahkan orang tua. Jenis kelamin dikhususkan untuk laki-laki, akan tetapi perempuan juga bisa memakainya. Karena rata-rata laki-laki kan lebih membutuhkan, karena laki-laki itu punya kumis, jenggot, jadi punya masalah dalam mencukur. Dan tetapi perempuan juga ada yang mempunyai kumis dan jenggot, cuman jarang banget. Kemudian setiap pekerjaan dan pendapatan dan lain-lain tidak menjadi sorotan masalah, karena Gillette ini hadir untuk semua kalangan, baik kalangan mahasiswa, kalangan orang tua, kalangan pekerja. Kemudian yang ketiga, psikografis. Segmentasi psikografis mengkelompokkan pasar dalam variabel gaya hidup, nilai kepentingan, dan sebagainya. Pada segmentasi ini, pembeli dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan yang pertama gaya hidup.
Misalnya modern, tradisional, kuno, boros, hemat, mewah, dan sebagainya. Untuk alat cukur jilid ini, produk ini hadir untuk semua kaum pria yang memiliki masalah dalam mencukur kumis dan jenggotnya. Dari sisi kepribadian, ketika seseorang sudah nyaman menggunakan produk ini, mungkin akan sulit memakai produk lain. Yang kedua, sikap, kejadian, manfaat, serta guna. Misalnya penggemar, pecandu, atau pemerhati suatu produk. Gillette menawarkan manfaat yang paling lengkap dengan harga terjangkau, menawarkan manfaat yang lebih banyak kepada para konsumennya sebagai bagian dari upayanya untuk mencapai misinya, dan kini hadir dengan model terbarunya yaitu kepala goyang. Dengan hadirnya inovasi baru ini, Gillette mampu mencakup seluruh masalah dalam mencukur kumis dan jenggot para konsumen. Kemudian yang keempat, perilaku. Segmentasi perilaku membagi kelompok berdasarkan status pemakai, menggunakan produk ini untuk loyalitas merek, tingkat penggunaan, status kesetiaan, dan sikap. Banyak pemasar yakin bahwa variabel tingkah laku merupakan awal paling baik untuk membentuk segmen pasar. Dalam hal ini, produk Gillette di Indonesia tanpa disadari telah menjadi pelopor alat cukur yang secara turun-menurun digunakan oleh kaum pria. Kemudian, analisis yang kedua yaitu targeting. Targeting atau target merupakan proses mengevaluasi dan memilih satu atau beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik untuk dilayani dengan program pemasaran, spesifik pemasaran. Kriteria evaluasi yang digunakan meliputi ukuran dan potensi perubahan segmen, karakteristik struktural segmen, dan kesesuaian antara produk dan pasar. Dengan melihat video iklan tadi, terlihat bahwa target pasar dari produk Gillette ini adalah para pria dewasa hingga orang tua, karena mereka yang ditayangkan lebih dominan dalam iklan tersebut. Kemudian analisis yang ketiga yaitu positioning. Positioning atau posisi adalah tindakan yang dilakukan marketer untuk membuat citra produk dan hal-hal yang diingin ditawarkan kepada pasarnya berhasil memperoleh posisi yang jelas dan mengandung arti dalam benak sasaran konsumennya. Sehubung dengan definisi tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, positioning adalah strategi komunikasi. Komunikasi dilakukan untuk menjembatani produk atau merek atau nama suatu barang dengan calon konsumen. Komunikasi menyangkut soal citra yang disalurkan melalui model iklan, model yang dipilih, dan berbagai bentuk sponsorship. Dalam hal ini, Gillette makin konsisten memposisikan dirinya sebagai alat cukur di Indonesia. Dalam iklannya tadi kita dapat menyaksikan bagaimana Gillette tersebut membangun para pria untuk lebih percaya diri lagi ketika setelah mencukur kumis dan jenggot mereka. Kemudian, positioning bersifat dinamis. Maksudnya, positioning menjadi strategi yang harus terus-menerus dievaluasi, dikembangkan, dipelihara, dan dibesarkan. Dalam hal ini, Gillette dulu membangun positioning dengan statement anti seret. Namun saat ini telah berhasil melakukan repositioning menjadi Gillette kepala goyang. Perubahan ini bukan semata-mata karena diubah kata-kata yang diubah, namun produsen telah memikirkan perubahan kuantitatif target pasar dan segmen pasar yang didik. Ketika seseorang mencukur di bagian dagu, itu kan harus menggunakan alat cukur yang fleksibel. Karena itu produsen membuat bagian kepala Gillette dapat digerakkan. Kemudian poin yang keempat yaitu tujuan dari iklan. Tujuan iklan adalah memperkenalkan suatu produk agar konsumen terpengaruh untuk membeli produk tersebut. Nah, menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen akan suatu produk, serta membangun kesadaran akan suatu merek. Iklan ini menginformasikan kepada kaum pria bahwasanya Gillette ini merupakan alat yang pas dalam mencukur kumis dan jenggot. Karena yang pertama anti lengket, anti seret, kemudian nyaman dipakai dan aman saat digunakan. Apalagi dengan varian yang terbarunya, yaitu bagian kepalanya itu dapat digerakkan, jadi lebih fleksibel dalam mencukur bagian bawah dagu.
Kemudian iklan ini membujuk kepada seluruh pria untuk beralih dari yang menggunakan alat cukur yang biasa ke alat cukur yang lebih fleksibel saat dipakai. Gitu. Lalu iklan ini mengingatkan agar kita selalu hati-hati dalam memilih alat cukur, karena alat cukur yang abal-abal atau yang sembarangan itu dapat memberikan luka dan iritasi pada kulit kita. Kemudian yang terakhir, manfaat. Manfaat itu mengklasifikasikan pasar berdasarkan atribut atau nilai atau manfaat yang terkandung dalam suatu produk. Konsumen akan mencari produk yang menyediakan manfaat khusus untuk memuaskan kebutuhannya. Dalam hal ini, Gillette menghasilkan produk yang dapat memberikan kenyamanan dalam mencukur kumis dan jenggot para pria. Baiklah, itu tadi sedikit bahasan analisis dari iklan Gillette dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.